Kita mulai ya. Normal labor and delivery, melahirkan. Ini adalah proses fisiologi ya. Jadi kamu akan banyak berhubungan dengan bayinya, jalan lahirnya, sama mekanisme-mekanisme yang membuat terjadinya. Jadi kamu akan belajar mekanisme labor, ada step 1, ada second stage, bagaimana penanganan manajemen kehamilan normal, bagaimana manajemen kehamilan post-partum sendiri, bagaimana manajemen post-partum, bagaimana protokol melahirkan, bagaimana si fetal posisi, apa yang disebut dengan occiput anterior presentasi, gimana sih karakter normal bersalin, ya. Jadi fisiologi melahirkan itu, apa sih melahirkan? Melahirkan itu mengeluarkan konsepsi secara vaginal, itu namanya melahirkan. Sesar, ya sesar artinya ya. Kalau melahirkan, delivery proses vaginal itu maksudnya. Melahirkan ya melahirkan vaginal. Kalau sesar ya operasi sesar. Yang ini tadi saya bilang, patus imaturus 20 sampai 28 minggu, berat 500 ya. Ini statistik salah nih, 20 minggu itu paling 300, tapi inilah yang kita anggap sekarang. Gambaran umum, kalau orang bilang patus imaturus sampai 500, di bawah 1000, 28 minggu. Prematurus 28 minggu ke atas, sebelum 37 prematur. 36 minggu prematur. Postmatur 42 minggu postmatur. Lewat 2 minggu dari umur kehamilan, 294 hari. Kenapa? Karena beda statistiknya. Artinya terhadap dia itu beda. Lewat 2 minggu itu bahaya bisa bikin mati. Gravid orang hamil, primi gravida baru hamil perdana. Definisi normal lebar. Bayinya lahir dengan occiput presentasi. Jadi ini sinciput, ubun-ubun besar, ini occiput, ubun-ubun kecil. Ya. Ini tulangnya 4, os frontalnya ada tulangnya di sini. Os parietal itu ada tulangnya di segi 4 di sini. Sedangkan kalau ini kan tulangnya belakangnya 1, os occiput 1, parietal 2, jadi di belakangnya segi 3. Itu occiput, sinciput. Ya. Terjadi dalam 24 jam tanpa morbiditas ibu dan bayi. Tanpa ditolong apa-apa. Kalau kamu pakai melahirkan dengan forceps, dengan alat vakum, lahir normal nggak? No. Ya. Lahir normal itu head presentation dengan occiput presentasi dalam 24 jam dengan effortnya ibu. Ditarik dengan vakum, total ekstraksi dengan vakum, dengan forceps. Apakah itu termasuk normal? No. Ya. Normal itu yang didiam-diamin juga lahir, kayak kucing melahirkan. Tinggi lahir. Nah, itu lahir. Yang viral sekarang kan kuda melahirkan tuh, kuda pembalap tuh melahirkan ditarik-tarik orang, itu assisted itu. Ya. Kapan orang mulai inisiasi partus? Itu teorinya kompleks. Nggak ada sampai sekarang satu formulasi. Terjadi kelahiran karena kaget gitu, belum ada. Belum ada yang bilang. Terjadi kelahiran karena prostaglandin teori, ya betul, tapi apakah itu saja? Ternyata tidak. Terjadi karena uterin sirkulasi menurun 42 minggu. Terus kenapa dia lahir 24 minggu? Enggak juga terjawab. Jadi banyak sekali. Nerve effect, karena penekanan kepala di profesor Hilku. Terus tak Susan kok juga mau lahir, tak Lintang kok juga kontraksi, padahal tak ada yang menekan. Oh bingung juga. Nutrisi, plasenta dengan plasentanya sudah tua, karena plasenta sudah tua tidak memberikan nutrisi, dia melahirkan. Ada yang 24 minggu juga lahir, kan plasentanya masih muda juga. Nah, banyaklah. Teorinya macam-macam. Mekanisme labor. Jadi kalau kita baca buku-buku lama itu akan mekanisme labor itu akan bilang 7 kardinal sign. Ini penelitian ya, ini buku-buku baru juga. Ternyata ada pelvic floor. Jadi kamu harus tahu pelvic floor. Pelvic floor itu dasar panggul. Dasar panggul itu ada organ, otot, ligamentum pemegang rahim, pemegang vesiku urinaria di depan, pemegang rektum di belakang. Sebenarnya kafum abdomen dengan dindingmu di luar tubuh manusia itu, di perempuan itu, nggak ada bedanya. Di dalam itu ada benda-benda yang menahan semua barang-barang tidak turun. Kalau nggak kan bisa turun semua tuh lewat orang prolap tuh, vagina. Itu ternyata ada yang berubah di pelvic floor. Levator hiatus, lubang levator itu mana signifikan itu melebar ya dia. Ini caranya backnya. Up. Oh ya. Ternyata sebelum beberapa minggu sebelum melahirkan itu dia sudah melebar. Kalau yang lain enggak. Petalae itu apa? Long laxitud. Jadi letak kepala. Kalau ini transversal namanya. Pasien ini kalau begini sagital, ngerti kan? Sagital. Jadi kalau
long axis ini disebut longitudinal, mengikuti kepanjangan ibu. Jadi bisa kepala bisa sungsang. Kalau dia letak kepala memang kepalanya di bawah. Kalau tak sungsang pantatnya yang di bawah. Ya. Kalau presentasi, kalau kepala presenting partnya apa? Yang paling dekat ke vagina itu presentasi. Presenting partnya ini head, cephalic bridge. Kalau cephalic presenting part kepala. Kalau bridge presenting partnya bokong. Ya. Fetal attitude atau posture. Nah, posture. Jadi kepalanya gimana? Fleksi, sinnya begini, atau dia antifleksi. Kalau gini yang teraba kan sin siput, letak puncak, letak dahi, letak muka gitu. Ya. Yang bagus tuh, yang normal tuh dia harus fully flexed, di mana nanti yang teraba adalah siput. Ya, ini saya harus membayangkan gini, kamu susah membayangkan. Kalau kalau dia salah fleksi dari samping begini, dia tegak begini, dia kayak saya nih begini. Nah, benar begini. Yang teraba ini. Kalau dia gini, teraba, tak puncak teraba, terasa kita lihat. Begini lagi dia teraba dia ini sin siput. Begini lagi teraba dahi itu sebagai denominator tapi mata. Letak muka, teraba hidung bagi yang teraba mintum. Sebenarnya dia salah begini salah. Normal itu. Ya. Fetal posisi nanti orang yang mengorientasikan itu seperti jam. Oh, oksiput. Oksiput tuh letak kepala normal itu jadikan orientasi. Yang normal nanti di anterior. Yang dimaksud anterior itu di pubis. Ibunya terlentang. Ya, ini panggul. Yang ini nih anterior. Yang ini posterior. Ini osakrum. Ya. Nanti dia right rotasi ke kanan atau ke kiri. Ya. Bayang ya? Semoga kamu terbayang. Nanti goalnya oksiput tuh di anterior. Karena bayi lahir itu harus posisinya begini. Nyungsep begini. Karena dia harus mengikuti proses melahirkannya seperti ini. Dari putaran dia kepalanya turun sampai muter menjadi dia begini, itu orientasi itu fetal posisi ya. Ini contoh, ini yang normal, yang nggak normal ini semakin tengadah nggak normal. Kalau bridge, pantatnya di bawah. Ya. Fetal posisi, ini yang normal. Ini dari ke samping, O-nya, oksiputnya masih di left, di kiri. Jadi left itu orientasi sebelah sini. Kalau kamu VT, ubun-ubun kecilnya ini di sebelah kiri. Ini kanan. Goalnya dia akan menuju oksiput anterior. Tadinya left, LOA, left occiput anterior. Left occiput di sini. Left occiput anterior itu di arah tenggara. Di situ. Occiput anterior nanti kan ubun-ubun kecilnya ini udah di sini. Bayinya muter di sini. Ya. Semoga terbayang ya. Nah, kalau ini contohnya apa? Ini wudhu besar. Yang occiput ini deh. Ya. Ini right occiput di kanan dia. Kalau ini occiput di kanan belakang. Ya. Ini right occiput transfer. Ini right occiput posterior ya. Kalau yang ini occiput di sini. Right occiput ini kanan ya. Right occiput orientasi menulis itu begini. Semua orang di dunia tahu bahwa right itu yang sebelah sini. Kalau VT di sini tuh right. Right-nya pasien. Kalau kita kan left-nya kita nih ya. Right-nya pasien. Ya. Nah, ini presentasi muka, face presentasi. Kalau presentasi muka yang dijadikan denominator adalah dagu. Ini apa artinya? Left mento anterior. Ini right mento anterior. Ini right mento posterior. Ini right mento posterior. Ini posterior, ini anterior ya. Right kanannya pasien. Right mento dagu. Posterior ini setengah belakang kan posterior. Sungsang. Yang dipakai tanah sakrum. Nah, ini dia orientasi dalam sebuah lingkaran pelvic panggul. Goalnya kepala normal itu adalah anterior. Kalau dia muternya benar ke anterior, ubun-ubun kecil ke depan. Bayi nggak lahir tengadah deh, tapi tengkurap pluk gitu. Kalau tengadah itu lain lagi sudah menimbulkan masalah deh ya. Diagnosis of fetal presentation in presentation Leopold maneuver. Gimana kamu melakukan Leopold? Ini ABC, Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3, itu arahnya tangan kita ngadep ke dia.
Ya. Level 1 perutnya dipegang ini. Fundus. Apa sih ada di fundus? Oh, fundusnya 3 jari bawah proses psikodelis. Di atas nih, fundus. Oke, kamu akan meraba fundus setinggi itu. Kamu mengukur tinggi fundus berarti level 3, level 1. Fundusnya. Kemudian kamu meraba fundus ini isinya katos atau keras atau besar-besar aja. Kalau teraba keras itu kepala. Kalau teraba dia lembut besar itu, Leopold ini ujianmu nanti ini, ujiannya jadi dokter. Nanti kalau kamu ujian MK apa itu, ujian yang suka ada orang nggak lulus itu salah satu ini diobjek sama vaksin itu. Sering sekali kalau. Ini benar-benar harus tahu Leopold 1, 2, 3. Kalau nggak bisa nggak lulus. Leopold 1, nah, itu fundus tinggi apa yang kamu baca? Ini 3 jari bawah proses kesan bokong itu kalau letak normalnya. Oh, raba terus pinggir ini ke pasien nih punggung belah kiri, kirinya pasien ya, belah kiri. Oh, punggungnya sebelah tangan kananmu meraba sebelah kirinya dia. Bisa dibayangkan atau kamu coba sambil bayangkan. Oh, ini punggungnya di sini. Sebelah sini kamu akan meraba bagian kecil. Bagian kecil itu tangan, kaki yang nonjol-nonjol. Oh, meraba apa ini? Oh. Di level 2, kamu akan menulis level 2 teraba punggung di sebelah kiri. Level 3, kamu pegang di bawah, cekal di bawah. Di atas perutnya yang besar, kamu cekal. Oh, ini meraba kepala, teraba bagian kas kesan kepala. Terus kamu goyang-goyang. Apakah dia sudah masuk atau tidak ke pintu panggul? Kalau dia sudah masuk, engagement, kamu goyangkan, dia akan diam. Kepala sudah masuk. Ini Leopold 3. Leopold 4, kamu hanya untuk mencari tahu berapa masuknya. Makanya kamu balik arah, pegang ke arah kakinya. 1, 2, 3, kamu menghadap pasien. Level 4, kamu balik. Nanti kalau kamu raba dia konvergen begini, berarti kamu meraba sebagian besar sudah masuk. Kalau kamu beraga konvergen belum masuk. Kalau divergen begini, berarti kamu sudah pegang masuk. Ya. Sekarang tinggal mengukur di dalam sebuah kepala yang sudah masuk ini berapa yang masih tertinggal. Ini per 5-an. Jari ini 5 raba 2/5, berarti 3/5 sudah masuk. Tanganmu ini sebesar kepala asumsinya. Udah masuk, dia cuma raba segini, udah enggak. Dari tulang pubis cuma 2/5, berarti 3/5 sudah masuk. 3/5, 5 tangan ini sebesar kepala bayi asumsi. Itu asumsi saja, cara menulis ya. Rasa kamu paham? Orang pintar nih kamu. Vaginal exam, apa yang harus dicari vaginal exam? Kamu harus tahu lingkaran tadi yang bilang OA, posterior, lateral, occiput lateral, occiput anterior, left anterior gitu, lower left occiput anterior. Itu orientasi lingkaran. Diraba dengan VT. Yang dijadikan denominator yang kamu cari adalah caranya pegang kepala. Susuri ini, oh ini susura sagittalis tinggi. Nanti kalau bayi itu jelas kepala. Nanti kamu pegang, oh ini tulang parietal kanan kiri. Oh ini occiput satu tulangnya. Di sini berarti ini occiput gitu, ubun-ubun kecil gitu ya. Kalau kamu pegang dahi, pos frontal di parietal, kamu temu belahan di tengah. Ini sutura sagittalis. Sampai depan kamu baca sutura juga. Oh ini os frontalis, karena os frontalis membelah masih zaman dulu, waktu masih bayi. Jadi kamu akan ketemu ubun-ubun besar di sini. Kotak bentuknya. Nah ini perlu latihan. Jadi saya ngomong, kamu kalau nggak pernah VT, you will never imagine. Jadi you have to do it. Nanti kalau kamu sudah jadi kelas, apa yang saya omongin ini pegang semua pasti. Ya. Cardinal movement of labor, ada 7. Bayi itu melahirkan ada 7 proses. Pertama, engagement. Engagement itu tunangan. Tunangan antara kepala bayi dan panggul. Jadi, kepala bayi ini udah masuk. Yang dimaksud dengan masuk adalah bagian terbesar kepala bayi. Ini dengar dengan baik ya. Bagian terbesar itu adalah suboccipito bregmatica. Karena bayi itu masuk begini. Bayi itu tidak masuk tegak lurus begini, bukan lingkaran ini yang terbesar. Terbesar adalah masuk begini. Bagian terbesar itu sudah masuk. Kalau ini udah masuk belum? Ini belum masuk. Ini hampir-hampir masuk. Yang ini nih udah masuk. Bagian terbesar bayi ini sudah masuk. Ya.
Artinya apa? Kepala yang paling gede yang bikin nyangkut itu udah masuk pintu atas panggul. Pintu atas panggul itu apa? Itu antara tepi atas os pubis, lateralnya os iliac, belakangnya promontorium dari sacrum. Ya, itu pintu atas panggul. Belakangnya kan tulang belakang nih, tulang belakang. Nah, sampingnya os ilium, sampingnya itu os ilium. Di depannya pubis, bagian kegede udah masuk. Kemudian descent, kepalanya turun terus, fleksi. Semakin dapat tahanan, semakin fleksi dia. Itu yang normal. Kalau mungkin kan begini, mungkin itu yang salah. Tapi yang normal, nama labor yang kamu pelajari itu yang makin fleksi dia. Kemudian dia internal rotasi. Internal rotasi itu muter. Tadinya ada sini mulai muter. Internal rotasi. Ekstensi ini ekstensi. Tadinya nekuk, kuning lengkung, fleksi, dia mulai ekstensi. Mulai dengak. Karena ikuti jalan lahirnya bentuknya begitu. Ini namanya sumbu karus. Sumbu seperti pipa parlon belokan nih. Ya. Nah, kemudian dia eksternal rotasi. Sampai keluar upaya nongol, badannya masih nyangkut posisi anterior posterior. Jadi kepala yang sudah tidak ada menahan, dia harus mengikuti bentuk bahu yang masih anterior posterior. Ya itu jadi. Kemudian ekspulsi ya. Keluar ya. Engagement, apa yang dimaksud dengan engagement? Bagian terbesar sudah masuk. Ya. Kalau masuk ya engage, kalau nggak masuk ya belum. Ya. Distance, apa yang bikin distance? Pressure amniotic fluid. Cairan, hukum cairan itu dia akan menekan sama ke semua. Ya. Tapi kalau orang melahirkan, cerviknya kan membuka. Bagian terlemah itu adalah cervix. Sehingga force-nya, kekuatannya akan ke situ. Bayangkan, kenapa kalau balon pecah di tempat yang paling tipis, ban pecah di tempat yang paling tipis, menekan di semua tempat, tapi dinding terlemahnya ada di situ, dia di situ pecah. Sama dengan cervix, dinding terlemah yang utuh nih. Kenapa orang bekas sesar bisa robek di bekas sesarnya? Karena ini, pressure amniotic fluid akan disalurkan ke tempat paling lemah. Tempat bekas jadi potong itu bisa aja renggang, lemah di situ, bisa robek, bisa ruptur ya. Direct pressure of fundus sipon, otot kontraksi itu juga bikin distance. Bearing down effect, ibunya pengen ngeden, otot perutnya gitu, itu ngeden. Jadi extension straightening bayinya juga jago, udah cari-cari tempat juga, ngurusin ini tempat ini bisa gua gali dengan kepalanya dia. Itulah proses descent. Fleksi. Kenapa fleksi? Kamu lihat ini gambar. Nah, ini gambar antara dinding anterior tulang belakang bayi ini, aksis longitudinalnya dengan aksis transversalnya ini, dia lebih luas di sini. Dengan tahanan yang sama di bawah permukaan dengan permukaan yang lebih luas untuk menerima tahanan, dia akan mendapatkan gaya lebih besar di sini. Dengan gaya lebih besar di anterior ini, dia akan membuat jadi fleksi. Ya, jadilah dia begini. Ya. Kenapa terjadi internal rotasi? Kenapa? Karena dia harus mengikuti kepala bayi itu antero posteriornya ini lebih panjang dari lateral. Begitu juga panggul. Panggul itu ada 3 daerah khayal ya. Panggul atas yang terdiri dari ini anteriornya ada di kamu nih, arahmu. Anteriornya ada di kamu. Ini simfisis pubis, ini os ilium, ini tulang belakang, promontorium tepi promontorium. Itu pintu atas. Di tengah panggul itu, di tengah itu ada, di atas nih begini, di tengah itu ada lagi. Yang membatasi adalah dinding panggul itu sendiri dan ada spina. Di mana dinding panggul tengah ini lebih anterior posterior dibanding lateral. Ya. Kemudian di bawah, itu bawah panggul itu ada os pubis kayak gini. Sebelahnya sini tuberositas os ischium, tulang duduk. Di belakang ini adalah kelengkungan os sacrum. Ini harus menghayal tingkat tinggi ya. Jadi ada 3 panggul di atas, ada di tengah, ada di bawah. Dan bentuknya di atas di samping, makanya kepala bayi masuk ke samping di atas, di tengah dia mulai menjadi ke anterior, ya. Terus di bawah dia luas. Di bawah luas karena romboid bentuknya segi 4. Karena ada tuberositas os ischium, ada tuberositas ischium, di belakang ada ujung os sacrum, di depannya sudut pubis, arcus pubis. Jadi ada 3 tempat yang harus dia lalui dengan kelebaran yang berbeda-beda. Untuk menyesuaikan kepala yang anterior posterior dan lateral, dia harus melakukan gerakan rotasi internal. Oke?
Ya, kamu paham lah logika. Extension. Kenapa dia ekstensi? Karena panggul itu berbentuk sumbu karus. Panggul itu begini. Kepala masuk panggul, pintu atas panggul, dia mau keluar di vagina itu harus begini karena sacrum melengkung. Ini namanya panggul yang berbentuk seperti ini. Sumbu karus. Ini kelihatan ya, lengkungnya begini. Di panggul itu begini, rongganya begitu di dalam. Bukan lurus pipa begini, lurus ke bawah itu enggak. Dia lengkung ke atas gitu. Jadi kepala yang masuk ke sini dia harus golip. Ya. Eksternal rotasi. Kenapa eksternal rotasi? Dia korespon terhadap dinding dengan panggul itu kan anterior posterior panjang. Bahu pada waktu melahirkan di panggul itu begini. Jadi bahunya bukan ngandang, ini enggak, bukan terlentang transversal, bukan. Dia anterior posterior. Ini di depan. Jadi bayi itu begini nih. Waktu melahirkan dia begini. Air pluk setelah lahir kepalanya di luar vagina, bahunya di dalam kan masih impaksi anterior posterior. Ini anterior, ini posterior. Jadi yang kepala nggak ada nahan yang tadinya begini dia akan ya itu eksternal rotasi, kepalanya eksternal rotasi karena nggak ada yang nahan. Nah itu baru eksekusi, keluar pundak bahu depan, dikeluarkan bahu belakang ya. Occiput posterior presentasi. Yang tadi yang normal apa? Occiput anterior presentasi. Kalau occiput posterior presentasi, kamu bisa bayangkan apa yang terjadi? Bayinya tengadah. Karena occiput nih yang harusnya di anterior, dia ada di posterior. Bayinya tengadah. Ya. Head shape change, ini kaput subsedanium. Proses melahirkan itu kan tidak 1 jam lahir, lama celubut. Akhirnya kepala itu menimbulkan kaput, terkumpul cairan-cairan di kodim deh. Itu bisa hilang, pelan hilang. Normal parturition, normalnya kayak gini, dibagi menjadi 4 fase. Orang melahirkan itu nggak serta-merta langsung lompat bayinya. Itu fase pertama, mulai ada kontraksi sampai serviknya membuka. Jadi kamu tahunya ada servik membuka. Servik itu sampai bukaan berapa? Sampai bukaan lengkap kepalanya bisa lewat. Lengkap itu istilahnya apabila di dalam sebuah rongga sudah nggak ada dindingnya lagi, tinggal tabungnya. Yang nggak lengkap itu tadinya segini nih. Kebayang ya? Nah, jadi lengkap full. Misalnya ini tulang panggul, segitu rongganya. Tapi servik itu kan nutup dia. Jadi dia nutup segini. Lama-lama tambah besar sampai sudah nggak ada sisanya di samping. Cuma tinggal nabrak kepala itu sampai lengkap. Itu konsensus bersama dianggap 10 cm. Kalau orang bilang bukan 10 cm, nggak bilang lagi it is 10 cm, it is not 10 cm now anymore. They will say it is completely dilating. Completely dilating, everybody know if you say completely dilating, it will be 10 cm. So it will start 1 cm, gradually increase until it fully dilated 10 cm. We call it a complete dilated. Ya. Kalau dia complete dilatation, you will say it is a second stage of labor. Jadi dia mulai fase persalinan untuk mengeluarkan bayi. Third state of labor is when you are complete delivering baby, then you left the placenta. How the placenta come, we call it third state of labor. The delivery of the placenta and the rest of the membrane. Sesudah plasentanya lahir, yang keempat itu disebut dengan puerperial fase. Gradually uterus decreasing back into normal, they divided until ya dari puerperial masa 2 jam pertama dan selang fourth state of labor mulai dia decreasing kembali menjadi normal ya. Normal labor karakteristik. Jadi dia nggak bisa mendadak labor itu langsung lurus dan enggak, dia gradually meningkatnya. Statistik bilang ternyata sampai 4 cm 5 cm itu dia lambat. Dia mulai ngebut bersalin itu setelah 4 cm 5 cm ke atasnya. First state of labor. Kapan kamu tahu dia seorang wanita di first state of labor? Dia ada kontraksi uterus. Gimana tahu kontraksi? Palpate, pegang perutnya, pegang punuknya, keras lembek, itu dihitung. Konsensusnya yang internasional orang sudah tahu dalam 10 menit kamu mempalpasi berapa kontraksi, berapa lama keras. Kamu akan tulis 3 over 10 minutes, kamu akan tulis how many second, 40 second. 40 detik dalam 10 menit terambah 2 kali kontraksi. Itu tulis.
Terus ada bloody show. Apa itu bloody show? Keluarnya cairan lendir berisi darah di serviks. Kenapa bloody show? Serviks pada waktu ditekan kepala, jadi serviks ditekan kepala, dia akan mengalami dilatasi. Serviks itu banyak mukus glandnya, dan pembuluh darah-pembuluh darah kecil yang pecah pada waktu terjadi destruksi oleh penekanan bukanya. Dia akan mengeluarkan darah-darah kecil bersama dengan mukus serviks. Jadi tampak seperti bloody show, disertai dengan serviks dilatasi. Jadi kamu kan bilang, oh ini melahirkan, dok, bu, bukaannya udah ada 2 cm. Oke, you know that this is latent phase. Jadi fase awal dari melahirkan, sebelumnya fase aktif belum masuk fase. Oh, ini tanda melahirkan, bu. Ibu dalam tanda Di divided, dia dibagi menjadi first state itu pada latent phase dan active phase. Dilatasi mekanisme perulé OE open multigravida oleh ini statistik. Nah, sekarang kalau kita lihat ini gambar penurunan kepala. Ini gambar pembukaan. Ini waktu, ini dilatasi. Jadi dari belum ada dilatasi sampai dilatasi maksimal. Nah, ini statistik. Ternyata hidup itu nggak garis lurus. Ya, lurus itu. Bersalin juga begitu. Ada pelan dulu, kayak orang lari dulu, tawa ngebuk. Inilah grafiknya. Ini dibikin oleh Pak Friedman. Ini yang paling benar. Tapi susah banget menerapkannya karena perlu logika dan grafiknya begini. Ya. Dia membagi menjadi preparation division dan pelvic division dan dilatation division. Ini waktunya dibagi per 2 jam, 2 jam, 2 jam. Jadi orang sampai dari sini itu bisa 12 jam, 8 sampai 12 jam. Dari orang nggak ada bukaan sampai mulai bukaan 4 cm. Dia mulai ngebut sampai lengkap. Dari 4 cm, 6 cm ke 8 itu ngebut sekali. Nanti dari 9 cm mau lengkap tuh pelan lagi. Jadi itu simultan dengan penurunan kepala-kepala nanti tambah turun, tambah turun, tambah turun. Ngebutnya turun itu terakhir. Dia hampir lengkap baru turun ke kepala. Kalau waktu 4 cm itu masih tetap aja segitu. Bukaannya ngebut. Kepalanya nggak turun. Di sini dia mulai ngebut, bukaannya agak besar 8 cm. Baru turun. Ya. Oke. Ini dipahami betul gambar. Ini fase ngebutnya kita sebut active phase. Dia bilang 4-5 cm. 4 sampai 5 cm. Dia baru bilang aktif. Ini pelan, kalau bukaan masih 2 cm itu akan pelan. Ngebutnya mulai bukaan besar. Ya. Nah, menurut Hendrik, menurut itu begini grafiknya orang bersalin. Tapi semua yang dasarnya awalnya bikin penelitian ini Pak Friedman yang ini grafik. Pak Jerman tahun 70-an. Yang lain ikut-ikutan ya. Nah, Friedman membagi, jadi orang melahirkan orang belum punya anak pertama bisa 20 jam. Kalau udah punya anak dua bisa 14 jam. Multipara. Yang pertama jelas lebih pelan menurut dia, tapi sekarang kita nggak bedakan ya, bisa datang Bu bidan satu, dok saya ingin belajar bersalin, kamu jelaskan begini nggak bisa begini. Pakai partografnya lebih gampang, bisa diterapkan di masyarakat. Active phase itu kalau dibilang di Amerika konsensusnya kalau belum 6 cm belum aktif phase, 3 cm itu masih lama. Ya 3 sampai 6 cm itu disebut active phase. Baru yakin bakal ngebut. Ya. 1 cm per jam. 1.2 1 cm per jam. Kecepatannya membuka. Ya. Terus manajemen orang bersalin gimana? Ya, satu yang normal bersalin itu jangan dianggap satu-satu yang abnormal. Jadi observasi setiap ada yang abnormal dikasih tahu. Identifikasilah persalinan itu. Ini orang benar bersalin atau tidak. Makanya pegang perutnya. Benar nggak ada percikan. Kalau dia fase laten, kamu harus observasi dulu. Kalau dia fase aktif, kamu akan tahu. Oh ini udah 6 cm. Ntar ini udah lahir. Pasti lahir. Ya. Udah ngebut tuh. Fase aktif kan ingat grafiknya udah 6 cm dia bakal ngebut. Baru masuk apa ya? Periksa biasa, vital sign. Heart rate-nya bagus enggak. Oke, enggak ada heart rate bagus ya lanjut. Tanda-tanda lain bagi slow normal enggak. Tidak. Ya. Kalau pecah ketuban, apa masalah pecah ketuban? Kalau pecah ketuban itu kalau kepalanya nggak menekan bagus ke bawah, tali pusat itu bisa prolap, harus diperhatikan. Cervical assessment, penipisan serviks itu penting untuk diobservasinya. Jadi proses serviks itu kan serviks itu tebal, sampai dia pembukaan lengkap itu dia juga mengalami proses penipisan. Proses pemendekan serviks
Cervix itu membuka dari mekanisme tarikan. Uterusnya itu kontraksi kan, dengan kontraksi otot-otot menarik cervix. Cervix itu adalah jaringan lunaknya 80%, 20% aja otot. Sehingga apabila jaringan ikannya, apabila kontraksi otot uterus, cervix itu nggak berkontraksi, dia adalah korban dari kontraksi, sehingga dia akan mengalami ditarik, dia akan ketarik dengan kepala di tengah-tengah, jadi ditarik kepala ke tengah, akhirnya kepala semakin turun. Dengan itu dia buka cervix. Proses pemendekan cervix dan penipisan cervix itu disebut dengan effacement. Biasanya dia berjalan singkat. Jadi apabila berbuka 5 cm, dia akan menipis 50%. Cervix itu kan dari 2 cm tebalnya menjadi tipis-tipisnya karena ditekan terus oleh kepala, karena ditarik terus oleh kontraksi uterus. Jadi kalau pembukaannya 5 cm, biasanya dia sebenarnya 50%. Sampai nanti dia efisien 100%. Nggak pernah orang menulis efisien 100%. Dia akan bilang, seharusnya dia bilang begini, pembukaan 10 cm efisien 100%. Tapi orang akan bilang, fully dilated perbukaan. Jadi statistiknya kan begini bilang, pembukaan 4 cm efisien 30% atau 40%. Pembukaan 7 cm, pembukaan 8 cm efisien 80%. Pembukaan lengkap efisien 100%. Tidak sih nulis ya. Dia akan nulis pembukaan lengkap. Ya. Nah ini yang saya bilang tadi, garis ini adalah pintu atas panggul. Garis ini adalah pintu tengah panggul. Garis ini adalah pintu bawah panggul. Lengkungan berarah seperti ini yang melengkung ke depan, arah persalinan itu tidak noblok bawahnya. Arah persalinan itu begini. Ini sumbu ini disebut dengan sumbu karus. Itu atas panggul yang batasi adalah tepi atas sebis, pos ilium, dan promontorium. Itu tengah panggul yang batasi adalah dinding panggul dan pina. Itu bawah panggul yang batasi adalah kelengkungan osakrum, tepi bawah os pubis, dan tulang duduk pos ischiadicum. Ini dia tulang. Ya, dari arah samping. Depannya ini dan belakang ini. Ya. Lab, ya standar pemeriksaan orang bersalin silakan. Ya. First state of labor, manajemen. Intrapartum monitor harus dipastikan baik. Jadi ibunya dievaluasi setiap 30 menit dengan denyut jantungnya. Apa yang harus dievaluasi? Di partograf sudah ditulis. Pertama, identitasnya ditulis, diagnosanya ditulis. Kapan dia masuk ditulis, namanya suami ditulis. Bagian bawah dari partograf itu, teratasnya ada bagian bayi. Kalau bagian bayi yang dihitung adalah denyut jantung janin, buntot, fetal denyut jantung manusia. Terus apalagi untuk tahu dia denyutnya baik. Molase itu adalah kepala tulang kepala. Jadi kepala kalau longgar dia tidak akan termolase. Kalau dia itu kepalanya besar, panggulnya kecil, nanti kepala itu menyesuaikan tumpang tinggi tulang. Itu disebut dengan molase. Apalagi yang mengevaluasi keadaan bayi? Yang dilihat adalah air ketuban. Air ketuban itu cerminan kondisinya. Air ketuban itu kalau jernih, berarti bayinya tidak berak-berak di dalam rahim. Kalau dia hipoksia, bayi itu akan reflektif. Dia akan kontraksi uterus, kontraksi khususnya, mules dia. Kayak kita, kamu cemas masuk ruangan tertutup, mau ujian, mules. Bersamaan juga parasimpatisnya, kontraksi sphincter aninya melemah, sehingga bayinya ekonominya keluar dalam perut. Sehingga air ketubannya itu gambaran bayi sudah tidak nyaman di dalam perut janin misalnya. Ya. Di bagian bawah partograf tengah-tengahnya yang kamu nilai adalah kemajuan persalinan, pembukaan, penurunan, dan kontraksi itu komponen. Di bagian paling bawah dari sebuah partograf persalinan adalah maternal monitoring. Kamu tulis temperatur, pulsa, blood pressure, oral intake, macam-macam, obat, infus, ada yang dipakai produksi urin, itu yang kamu tulis. Ya. First aid, apa yang dilakukan? Ya banyak minum. Kalau pasang IV fluid boleh. Persalinannya memanjang, pasti capek dia. Harus kamu cairannya cukup 60 ml per hari per jam. Kasih glukosa, karena capek orang bersalin itu. Ya. Maternal posisi dia boleh di tempat tidur, boleh jalan. Yang mana comfort aja boleh. Ya. Waktu bersalin mau ngedan, mau tidur gaya apa, sebenarnya kata penelitian sama. Sesuai dengan daerahnya. Ada yang bersalin di dalam berdiri. Saya pernah bersalin berdiri, ada bersalin di kamar mandi, ada bersalin di batap. Berdiri deh, pegang kepalanya mau jatuh, itu pernah. Kayak doggy style nungging itu, bersalin kepalanya jatuh juga pernah. Bersalin normal, yang paling normal di Indonesia itu tidur terlentang. Ya. Itu banyak faktor dari apa namanya
kebiasaan daerah. Nah, ini seperti kan bagaimana kecil. Second state of labor itu mulai kapan? Setelah muka lengkap. Mulai dilihat. Nah, seperti itu. Kalau orangnya baru punya anak satu jam, 2 jam boleh nunggu. Kalau anaknya sudah pernah melahirkan ini 1 jam. Kenapa begitu? Statistik bilang kalau ditunggu 3 jam hanya bikin komplikasi. Tidak akan membuat perbaikan ke pasiennya. Semua proses itu sudah natural. Kalau dia tidak lahir-lahir, tidak turun-turun, jangan dipaksa turun. Pasti ada sesuatu yang menghambat. Apa yang menghambat? Pikiran kamu, pikiran dokter, pikiran kita bersama itu pasti sama. Ada 3 hal aja yang diperhatikan. Powernya gimana? Ini kontraksi ada nggak? Oh. Yang kedua, passage, jalan lahirnya. Sempit nggak? Ada yang masalah nggak? Oh, ada polio nggak? Ada apa nggak yang mengganggu? Panggulnya kecil nggak? Atau passengernya, bayinya 4 kilo 500. Ibunya 137 tinggi. Gimana mau lahir? Itu ada karena 3 faktornya nilai itu. Oh, nggak lahir ya? Pasti power, passage, passenger. Praktikan dia itu. Manajemen passion settlement. Jadi kalau orang normal didiamin aja, Pak normal itu kan lahir dalam jam. Kalau tidak lahir kamu harus cari. Labor duration, nah rata-rata berapa jam? Maksimal 13 jam, 1 cm per jam. Nah, ini sini. Nah, kalau di Dublin ini ada penelitian di Irlandia. Itu semua persalinan dioksitosin. Ternyata lahir semua gara-gara itu. Tapi itu tidak protokol internasionalnya. Kalau internasional orang pakai partograf WHO. Dia diobservasi ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi partograf WHO ya, anak-anak. 1 lembar, isinya apa? Isi partner lain. Oh. Nah, ini yang saya bilang tadi. Gambar aja perhatikan. Kan dekat ke kamu nih, lihat di laptop. Pasien. Ada 3 komponen penting dalam partograf. 4 komponen penting. Partograf itu alat bantu untuk mengevaluasi satu proses persalinan. Bukan alat untuk modifikasi persalinan. Tidak. Kamu mencatat proses persalinan. Apa yang penting? Paling atas ini ID. Jangan sampai salah pasien. Yang kedua, kamu akan melihat faktor bayi. Faktor bayi di sini aja. Ini kotak pertama. Ini ada denyut jantung janin, ini ada molase, dan ini ada air ketuban. Faktor kedua yang kamu evaluasi adalah kemajuan persalinan itu sendiri, yang terdiri dari komponen pembukaan, komponen penurunan, dan komponen kontraksi persalinan. Itu ada di sini. Jadi ada pembukaan, itu ada. Selanjutnya adalah komponen ibu. Komponen ibu. Ada tensi nadi, urin, obat yang diminum, nyeri, keluhan-keluhan lain. Ini cuma ada 4 faktor yang di sini. Identitasnya lengkap, faktor bayi, faktor kemajuan persalinan sendiri, dan faktor ibu. Ya. Mengobservasi, bukan mengintervensi. Tujuan partograf itu alat untuk mengobserv. Ya. Kapan dipakai? Orang pakai partograf, kita kan cuma di puskesmas, nggak perlu. Enggak, semua lebar. Mau di puskesmas, di RSUD sana, di rumah sakit Surya Husada, di rumah sakit Prima Medika, di rumah sakit Silam, whatever, whenever, wherever, siapapun yang mengucapkan. Ya. Dimaksud dengan latent phase, less than 4 cm, belum 4 cm, karena kamu tahu kan, 4 cm itu masih belum cepat persalinan bisa 20 jam, sekarang masuk ke rumah sakit, besok belum keluar lahir. Nah, kalau sudah 4 cm, 5 cm, itu baru. Ya. Terus kapan ini? Kan saya bilang tadi ada 3 aja, progressive labor, poin-poinnya ini. Frekuensi drag, modern masih. Fetal condition, apa yang dilihat setiap 30 menit? Normalnya 20-50. Color of amniotic fluid, penting. Molase, itu tadi. Jadi 3 faktor bayi itu. Jantungnya, molasenya, sama air ketuban. Molase itu 0, 1, 2, 3, 4. 0, separate. Separate ini terpisah, celahnya ada. Close to each other, nempel. Separate itu normal, ada celah kan. Close to each other, nempel. Overlap, begini. Tapi masih bisa dibikin normal. Kamu colok-colok pakai tangan, ini masih bisa. Kalau 3 overlap, tapi kamu pede, aduh nggak bisa nih, cekap banget. Kepalanya nggak bisa dicelahin lagi.
Yang dimaksud nggak bisa dicelain ini, sutura-suturanya nih, saling tumpang tindih. Ini udah 3 berarti. Kalau dia normal, renggang-renggang nih masih spread normal, mulase 0, ya. Progress of labor, pas nih persalinan. Ini garis alert, ini garis action. Alert itu waspada, artinya kalau normalnya sebuah persalinan dari fase aktif, itu tidak akan pernah memotong kedua garis. Dia akan mengikuti minimal 1 cm per jam. Dia akan ikut following, at least dia sejajar dengan ini. Tadinya masuk 5 cm, 5 jam lagi harusnya sudah lahir. Tadinya masuk 5 cm, 4 jam lagi pada waktu evaluasi kamu menemukan dia cuma 5 cm lagi, berarti dia akan segera memotong garis tindakan. Kalau dia memotong garis tindakan, yang dilakukan adalah kamu bertindak. Bertindak yang bisa dilakukan misalnya apa? Kalau kamu di puskesmas, kamu merujuknya, karena nggak mungkin kamu melakukan. Kalau kamu di dokter yang harus memutuskan sesuatu, oh ini kamu evaluasi 3P. Kalau memotong garis tindakan, oh ini ternyata gangguan positif. Ternyata kontraksinya nggak ada. Ternyata kekurangan kontraksi, inersia, ada power. Jadi kamu oxytocin trip. Tapi kalau memang, oh ini karena distosia, 5 cm macet karena kepalanya sudah mulai segrek, lewat janin. Ini macet, ya harus sesar. Tak mungkin persalinan itu bisa berjalan. Yang baik dia, dalam 4 jam dia lengkap. Atau minimal dalam 4 jam tadinya 5 cm, dia menjadi 9 cm. 4 jam dia maju 1 cm. Nggak memotong garis tindakan. Garis waspada ajanda, apalagi garis tindakan, dia akan grafiknya sejajar gitu. Kalau dia memotong garis alert, apa harus dilakukan? Kamu belum tentu perlu bertindak, tapi kamu perlu alert bahwa ini ada persalinan yang tidak maju seperti as expected. Kamu harus sambil mengevaluasi apakah ini bagus, apakah ini memang karena memang kepala yang tidak bagus, atau bayinya besar, atau memang jalan lahirnya ada tumor, ada benjolan, ada kulir, dan sebagainya yang mengganggu. Yang nanti 4 jam lagi kamu lihat dia belum, selama dia belum memotong garis tindakan, kamu ya oke aja. Cuma you have to know dia sudah memotong garis waspada. Something wrong, but it is not really you have to do intervention any yet, ya. Kalau sudah twing ada masalah, dia menimbulkan memotong garis tindakan, jangan lagi kamu berpikir tunggu lagi 4 jam. Itu hal yang salah. Jadi you have to make decision. Ya. Decision turunnya kepala. Tadi 5 cm tadi bukaan di sini. Turunnya dari 4/5-an, dari 4 tulis turunnya berapa? Tidak raba lagi 0/5, di sini dia. 4/5-an itu dibayangkan dari kepala ini 5. Bayi segini, tanganmu ini 5. Jadi kalau kamu bisa meraba 1/5, berarti bagian 4 sudah di bawah. Ya. Alert. Action, you have to do something. Ya. Putirin kontraksi, cara menulisnya. Kalau dia 2 kali dalam 10 menit, kamu tulis 2 kali. Kalau berapa kontraksinya ringan, gambarannya titik. Kalau kontraksinya berat, ya gambarnya garis. Kalau kontraksinya hitam, itu statistik. Cara mereka menulis seluruh dunia orang tahu. Kalau kontraksinya strong, hitam gambarnya. Kalau 20-40 detik, garis-garis. Kalau less than 20 detik, titik. Nah, cara ya. 4 kontraksi dalam 4. 5 kontraksi, 5. 3 kontraksi di 3. 2 kontraksi, 2. Ini dalam terdapat 2 kontraksi dengan durasi 20 detik, gambarnya titik. Terdapat 3 kontraksi, dan kontraksi 20-40 garis. Ya. Second state of labor, complete dilatation, pressure, ingin mengedan, penekanan rektum, fraktur simple fragment Holzer membuat orang ingin ngedan. Peritoneum bulging and open the anal sphincter. Jadi orang mulai kontraksi, keinginan mengedan, beneran, vulva membuka, anus terbuka, emang gitu. Karena penekanan itu refleks timbul. Nah, statistik bilang kalau primi boleh tunggu 2 jam. Kalau enggak, kamu harus intervensi. Entah dia susah mengedan, kontraksinya tidak kuat, atau apa, ya memang kalau memang harus di drip, harus di vakum, harus di forceps, harus di sesar, nggak ada keputusan. Nah, ini gambar-gambarnya. Cervical lesion. Proses, ini ya kebetulan ada gambar. Ini cervix masih menutup deh. Ini panjang cervix normal 3,5 cm, minimal 2,5 cm.
Kalau di bawah itu curiga incompetent, cerviknya kependekan. Ya, bisa lahir muda. Cervix normalnya minimal 3,5 cm rata. Proses memendeknya ini sehingga dia terbuka dan proses yang tebal ini jadi tipis seperti ini, bahkan hilang seperti ini. Ini kan tipis nih. Proses pemendekan dan penipisan itu disebut dengan effacement. Ya, dia berjalan sinkron. Kenapa ini memendek dan menipis? Karena ini jaringan ikat. Yang ini otot. Pada saat berkontraksi, otot itu akan menarik ke arah sini, sehingga ini terjadi pembukaan. Karena dorongan kepala dan penekanan kepala, jaringan ikat ini melemah menipis menjadi menipis. Proses menipis dan tertariknya ini dari tidak ada bukaan menjadi bukaan 2 cm atau 1 cm ini disebut dengan effacement. Sampai nanti ini 50%. Effacement 50% dari ini. Tinggal 50%. Pendeknya juga 5 cm pembukaan. Sampai dia terbuka ini akan bilang effacement 100%, tapi nggak pernah ditulis. Orang akan bilang fully dilated. Ya. Nah ini dia. Cervix tebal. Sampai dia terbuka ini karena kontraksi otot yang di sini. Kontraksi otot akan menarik dan mendorong kepala ke bawah. Tarikan dan dorongannya akan membuat terjadi tipis dan pembukaan. Ya. Yang dimaksud dengan crowning, crown itu seperti mahkota, menonjollah cakra mahkota ini kalau bahasa cakra. Ya. Wih, gitu. Crowning, kepalanya. Ini pada waktu kepala lahir, dia akan lahir dari anterior posterior, dari posisi begini, impaksinya habis, dia akan muter paksi luar, karena ini impaksi anterior posterior, kamu akan melahirkan biparietal untuk menarik curam ke bawah, melahirkan bawah. Ya. Third state of labor, kan sudah ingat, fase 1 lengkap, fase 2 melahirkan keluar, fase 3 adalah melahirkan hari-hari. Melahirkan hari-hari. Waktunya nggak boleh lebih, karena bisa retensi. Angka kematian ibu di Indonesia nomor 1 disebabkan oleh pendarahan. Terjadinya sering setelah bayi lahir. Ya. Kala 3, kala uri, karena melahirkan pasien. Ya. Makanya diciptakan manajemen kala 3 aktif di situ. Manajemen kala 3 aktif itu isinya menyuntik oksitosin 10 unit, lakukan pergangan tali pusat terkendali, ya, kan gitu ya, masa uterus. Itu oksitosin, masa uterus, pergangan tali pusat terkendali, itu ya. Itu manajemen aktif kala 3. First state of labor, setelah plasentanya lahir, kamu monitor 2 jam, kontraksi itu bisa naik turun, bisa tidak bagus, bisa hipotonia, atonia, bahkan atonia sampai perdarahan. Cek vital sign, tensi nadi, edukasi dia bagaimana merawat bayi, kebersihan. Bahayanya adalah postpartum hemorrhage, uterine contraction, the most important thing. Mostly kematian ibu maternal itu terjadi pada fase ini. Mulai hipotonia, atonia, paling banyak. Mati sia-sia. Tadinya ketawa-ketawa belum 10 menit, 1 jam kemudian ternyata meninggal karena perdarahan, ya. Ya, ada pertanyaan? Ya. Kalau nanya di ini juga boleh, di teks juga boleh. Teks juga boleh. Kalau mau. Hmm, gimana cara saya mematikan suara, mengaktifkan kalian bisa bersuara? Oke, ini ada pertanyaan tentang molase ya. Molase. Nah, ini molase. Ya,
tulang kita sebelum dia matang menjadi dewasa ini, kepala kita itu terdiri dari banyak tulang. Oksipital di belakang, ini parietal. Parietal itu kan ada dua, kiri dan kanan. Di depan os frontal ada kiri dan kanan. Di sini ada perempatan begini, perempatan dari garis sutura itu, ya, yang salah. Ya, hilang deh. Slide berapa tadi ya? Nah, di mana? Garis ini sutura sagittalis namanya. Yang dimaksud dengan molase 0, aslinya renggang ini memang ada celah 2-3 mili. Ya. Kalau satu dia nempel gini, tulang ini nempel gitu. Aslinya ada renggang gitu. Molase 1 begini. Molase 2 itu dia mulai tumpang tindih. Tapi saat kamu PT dengan tangan dia direnggangkan lagi bisa. Kalau waktu PT tumpuan tulang molase nih, itu mau turun ya lagi. Oh itu namanya molase 2. Overlap tapi bisa kamu dorong lagi. Kalau 3 udah, karena sering terjadi pada orang obstruksi labor, melahirkannya udah nggak bisa lahir. Datangnya 8 cm dirujuk dari puskesmas Nusa Penida gitu. Itu udah dipaksa lahir karena kepalanya besar. Waktu kamu VT di sini nggak bisa lagi dipisahkan. Ini molase grade 3. Ini udah CPD, cepalo pelvic cepalnya sama pelviknya disproporsi, nggak cocok. Kepalanya cepalnya gede kali atau panggulnya yang sempit gitu. Ya. Itulah molase, proses di mana kepalanya numpuk ini, itu arti tanda bayinya itu ada masalah. Masalahnya apa? Mungkin karena dia besar atau panggulnya kecil. Jadi kalau di partograf itu kita bagi menjadi 3 komponen penting. Faktor bayinya, faktor kemajuan persalinan, dan faktor ibunya. Di faktor bayi ada 3 hal yang kamu nilai. Satu, denyut jantungnya. Untuk bayinya sejahtera nggak di dalam? Untuk denyut jantungnya 120 sampai 90 itu baik. Tapi kalau mulai turun jeduk, ini bayinya nggak bagus. Proses kamu harus melahirkan persalinan dengan cepat. Ganti nggak ada tunggu sesar. Kemudian air ketuban, tadinya harusnya jernih, tapi hijau. Wah ini nggak bagus. Tunggu lentar lagi mati bayinya. Gitu. Atau yang ketiga molase. Molase ini menunjukkan bahwa ada masalah terhadap adaptasi kepala terhadap panggul. Entah ya klep panggulnya kecil atau apakah karena dia memang bukan panggulnya kecil, kepalanya yang besar atau posisinya jauh salah. Asinclitimus, pokoknya hal-hal yang membuat antara kepala dan panggul itu nggak muat. Itu molase. Ya, ditulis sana 1 gitu. Waktu awal persalinan 0. Terakhir mau 8 cm kok ternyata saya pegang gitu. Ya DJI masih bagus tapi kok molase 3 gitu kamu. Ya, gimana? Hah? Oke. Ada lagi? Boleh chat kalau malu nanya. Kalau enggak, ada teman yang nggak datang karena absennya kan saya lihat di sini nanti. Masuklah. Jangan lupa sepeda. Kalau masuk keluar masuk juga dapat. Bagaimana? Korti. Iya dok. Nah, gimana? Udah selesai nih? Ada lagi? Mungkin sudah dulu dok untuk sekarang. Mungkin kalau pertanyaannya bisa ditanyakan besok atau pleno dok. Oh boleh. Besok pleno jam berapa? Sebentar saya ya jadwal dulu dok. Yang mimpin siapa? Menggunakan Webex-nya dokter. Yang ini? Iya dok. Oh ya. Oke. Oke. Ya, saya kira udah ya. Iya dok. Nanti jadwalnya saya WA aja dok ya. Boleh. Iya dok. Boleh.